Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Amanda dengan NIM 201404034. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang mana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Asri Abdul-Zaki SPDI. Nah, pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas oleh teman saya yaitu Adina Mafauza, itu tentang faktor internal yang mempengaruhi belajar. Nah, pada kali ini saya akan membahas itu kelanjutannya tentang faktor eksternal. Nah, baiklah langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Yang B itu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal atau faktor dari luar siswa, yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa. Nah, faktor eksternal ini atau faktor yang berasal dari luar diri ini terdiri dari yang pertama yaitu keluarga, yang kedua sekolah, dan yang ketiga itu masyarakat. Baiklah, yang pertama kita bahas tentang faktor keluarga. Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa yang pertama itu cara orang tua mendidik. Nah, cara mendidik anak dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan memegang peranan yang sangat penting. Keterlibatan orang tua akan sangat mempengaruhi keberhasilan bimbingan tersebut. Lalu yang kedua itu relasi antar anggota keluarga, yaitu hubungan orang tua dengan anak adalah sangat penting. Nah, selain itu juga anggota keluarga yang lain pun turut mempengaruhi belajar anak. Lalu yang ketiga itu suasana rumah, yaitu situasi kejadian-kejadian yang sering terjadi di dalam keluarga di mana anak berada dan belajar. Nah, agar anak dapat belajar dengan baik, maka ciptakanlah suasana rumah yang tenang dan tentram. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu keadaan ekonomi keluarga. Nah, keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Anak yang sedang belajar, selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, juga membutuhkan fasilitas belajar seperti alat tulis, menulis, buku-buku, dan lain-lain. Nah, fasilitas belajar ini hanya dapat terpenuhi jika keluarga mempunyai cukup uang. Nah, jika anak hidup dalam keluarga yang kurang mampu, maka kebutuhan pokok anak kurang terpenuhi. Nah, akibatnya anak terganggu, sehingga belajar anak juga terganggu. Lalu yang kelima ada pengertian dari orang tuanya. Nah, anak belajar perlu dorongan dan pengertian dari orang tua. Nah, bila anak belajar, jangan diganggu dengan tugas-tugas rumah. Lalu yang keenam itu ada latar belakang kebudayaan. Nah, pada diri anak perlu dibiasakan atau ditanamkan kebiasaan-kebiasaan agar mendorong semangat anak untuk belajar. Selanjutnya itu ada faktor sekolah. Di mana di sini yang pertama ada metode mengajar. Nah, metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui dalam mengajar. Nah, metode mengajar yang kurang baik dapat mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik pula. Nah, demikian sebaliknya. Oleh karena itu, agar siswa dapat belajar dengan baik, maka metode mengajar harus diusahakan yang setepat, efisien, dan efektif mungkin. Lalu yang kedua ada kurikulum. Kurikulum adalah sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa. Nah, kegiatan itu sebagian besar adalah menyajikan bahan pelajaran agar siswa bisa menerima, menguasai, dan mengembangkan pelajaran itu. Maka jelaskanlah bahan pelajaran itu untuk mempengaruhi belajar siswa. Lalu yang ketiga ada relasi guru dengan siswa. Guru yang relasi dengan siswa yang baik, maka siswa akan menyukai gurunya, juga suka mata pelajarannya. Nah, sedangkan guru yang kurang berinteraksi dengan siswa secara akrab, maka menyebabkan proses belajar mengajar itu kurang lancar. Lalu selanjutnya yang keempat ada relasi siswa dengan siswa. Nah, relasi siswa yang satu dengan siswa yang lainnya juga akan mempengaruhi belajar. Relasi yang baik akan memberikan pengaruh positif terhadap belajar siswa. Yang kelima ada disiplin sekolah. Nah, agar siswa belajar lebih maju, maka siswa harus disiplin dalam belajar, baik di sekolah, di rumah, dan di perpustakaan. Nah, agar siswa disiplin, haruslah guru beserta staf yang lain disiplin. Yang keenam ada alat pelajaran. Maksudnya itu mengusahakan alat pelajaran yang baik dan lengkap adalah perlu agar guru dapat mengajar dengan baik. Nah, sehingga siswa dapat menerima pelajaran tersebut dengan baik, serta dapat belajar dengan baik pula. Lalu yang ketujuh ada waktu sekolah. Maksudnya yaitu waktu terjadinya proses belajar mengajar di sekolah.
waktu dapat pagi, siang, sore, atau malam hari. Lalu ke-8 itu ada standar pelajaran di atas ukuran. Maksudnya yaitu guru yang menuntut penguasaan materi harus sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Yang penting tujuannya yaitu setelah dirumuskan dapat dicapai. Lalu selanjutnya ada keadaan gedung. Nah, dengan jumlah siswa yang banyak serta variasi karakteristik, maka mereka masing-masing menuntut keadaan gedung dewasa ini harus memadai di dalam setiap kelas. Lalu selanjutnya ada metode belajar. Nah, banyak siswa yang melaksanakan cara belajar yang salah. Dalam hal ini, perlu pembinaan dari guru. Nah, maka perlu belajar setiap hari secara teratur, membagi waktu dengan baik, memilih cara belajar dengan tepat, dan cukup istirahat, maka dapat meningkatkan hasil belajar. Lalu selanjutnya ada tugas rumah. Nah, waktu belajar terutama adalah di sekolah. Samping itu, belajar waktu di rumah biarlah digunakan untuk kegiatan yang lain. Nah, maka oleh karena itu, diharapkan guru jangan terlalu banyak memberikan tugas yang harus dikerjakan di rumah. Nah, sehingga anak tidak mempunyai waktu untuk kegiatan yang lain. Selanjutnya itu faktor masyarakat. Nah, masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaan siswa dalam masyarakat. Yang pertama itu kegiatan siswa dalam masyarakat. Nah, membatasi kegiatan siswa dalam masyarakat supaya jangan mengganggu belajarnya adalah perlu. Jika mungkin memilih kegiatan yang mendukung belajar, misalnya kursus bahasa Inggris, PKK remaja, kelompok diskusi, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua itu mass media. Yang termasuk mass media adalah bioskop, radio, surat kabar, majalah, buku-buku, dan lain-lainnya. Nah, mass media ini yang baik, itu memberikan pengaruh yang baik terhadap siswa dan juga terhadap belajarnya. Demikian sebaliknya. Nah, oleh sebab itu, siswa perlu mendapatkan bimbingan dan kontrol yang cukup bijaksana dari pihak orang tua dan pendidik. Lalu yang ketiga itu teman bergaul. Pengaruh dari teman yang bergaul dengan siswa lebih cepat masuk dalam jiwanya daripada yang kita duga. Nah, teman bergaul yang baik akan berpengaruh baik terhadap diri siswa, begitu juga sebaliknya. Lalu yang keempat ada bentuk kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat di sekitar juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar, penjudi, suka mencuri, dan mempunyai kebiasaan yang tidak baik akan berpengaruh jelek kepada anak atau siswa yang berada di situ. Nah, sebaliknya, jika lingkungan kemasyarakatan baik, maka akan berpengaruh baik pada diri siswa. Nah, adapun menurut An-Nur-Rahman 2009 halaman 187, faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar siswa antara lain. Yang pertama itu ada faktor guru. Perkay 1993 halaman 3 mengemukakan bahwa guru tidak hanya sekedar sebagai guru di depan kelas, akan tetapi juga sebagai bagian dari organisasi yang turut serta menentukan kemajuan sekolah bahkan di masyarakat. Yang kedua itu lingkungan sosial atau termasuk teman sebaya. Nah, sebagai makhluk sosial, siswa tidak mungkin melepaskan dirinya dari interaksi dengan lingkungannya, terutama sekali teman-teman sebaya di sekolah. Lalu yang ketiga ada kurikulum sekolah. Nah, kurikulum merupakan panduan yang dijadikan guru sebagai kerangka acuan untuk pengembangan proses pembelajaran. Lalu yang keempat ada sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini merupakan faktor yang turut memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, sedangkan menurut Muhadi ada faktor eksternalnya yaitu pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan adanya sistem lingkungan belajar yang kondusif. Nah, hal ini akan berkaitan dengan faktor lain dari luar siswa. Nah, ada pun faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar siswa tersebut meliputi dua aspek, yaitu yang pertama faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini meliputi lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan alam misalnya suhu, kelembapan, dan lain-lainnya. Nah, belajar pada tengah hari di ruangan yang kurang akan sirkulasi udara akan sangat berpengaruh dan akan sangat berbeda pada pembelajaran di pagi hari yang kondisinya masih segar dan dengan ruangan yang cukup untuk bernafas lega. Lalu yang kedua itu ada faktor instrumental. Faktor-faktor instrumental adalah faktor yang keberadaan dan penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor-faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk tercapainya tujuan-tujuan belajar yang direncanakan. Nah, faktor-faktor instrumental ini berupa kurikulum, sarana, prasarana,
guru dan manajemen sekolah. Nah, hanya itulah penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.